Anda kembali hadir bersama kami di The Prime Show. Pemirsa, usulan hak angket terus digulirkan dan dilakukan untuk membongkar dugaan adanya kecurangan pemilu. Apa sebenarnya makna hak angket dan apa syaratnya? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. Lalu apa syarat hak angket? Yakni hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kedua, usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasannya. Ketiga, usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan dari yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keempat, keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang tersebut. Dan pemirsa, kita akan perbincangan mengenai dengan adanya wacana hak angket bersama dengan Pak Morwarar Sihaan, Hakim MK tahun 2003-2006 sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam Pak Morwarar. Selamat malam. Ya, bersama kita juga ada Bung Deddy Sitorus, politikus PDIP. Selamat malam Bung Deddy. Selamat malam Bung Abraham. Ya, dan ada Bung Syarif Hasan, politikus Partai Demokrat. Selamat malam Pak Syarif Hasan. Selamat sore Pak Abraham. Iya, saya ke Bung Deddy terlebih dulu ya. Bung Deddy, jadi serius nih untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu? Ya, saya kira kalau sejauh ini masih wacana ya. Tapi kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena hak angket itu kan memang hak DPR dan disertai dengan syarat-syarat ya atau katakanlah fundamental untuk menjalankan hak DPR itu. Nah, karena ini berkaitan dengan pemilu, tentu ini berguna tidak saja bagi bagi masyarakat luas, tapi tentu bagi penyelenggara pemilu, bagi mereka yang kemudian katakanlah penguasa pada hari ini, itu kan juga kesempatan untuk supaya persoalan ini clear gitu ya. Jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan. Bung Deddy, angket itu bukan ya. Apakah sudah menginisiasi percakapan dengan fraksi lain? Ya, saya kira itu nanti DPP yang bisa menjawab. Saya kira kalau saya pribadi ditanya, wah saya senang sekali kalau dilakukan hak angket. Karena dengan begitu spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu kan bisa dibuat terang benderang gitu. Dan DPR juga terlihat melakukan fungsinya dengan benar dan baik gitu. Kalau ya, narasinya kan dugaan kecurangan, kenapa tidak muaranya ke Bawaslu saja atau kemudian persengketaan di Mahkamah Konstitusi atau paling tidak menunggu waktunya ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi berjenjang? Ini kan bukan cuma persoalan pada saat hari H ya atau pada saat masa kampanye. Kita bicara pemilu ini kan dari hulu sampai hilir. Dimulai dari persoalan di Mahkamah Konstitusi, bagaimana terjadi pembegalan di sana, itu kan secara politik harus diperbincangkan gitu ya. Tidak hanya sekedar terkait dengan hukum. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa sebelum pemungutan suara dimulai, Bung Deddy? Soal kapan itu saya kira kapanpun waktunya ya itulah saatnya. Itu proses mekanisme politik yang harus kita jalani hari-hari ini. Makanya tadi saya bilang, dengar dulu biar saya selesaikan. Ini bukan hanya persoalan pemilu pada saat masa kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi dari hulu sampai hilir. Kita tahu begitu keputusan MK terjadi, kita lihat secara masif bagaimana instrumen kekuasaan bekerja mempengaruhi, memfasilitasi ya pihak-pihak tertentu, katakanlah pasangan calon tertentu, dan itu faktanya sudah gamblang terang benderang tersebar di media massa yang katakanlah seperti media massa yang cukup kredibel gitu ya, juga di media sosial gitu. Dan itu semua kan harus dibicarakan, harus diklarifikasi. Jadi jangan dianggap seperti kata Pak Jokowi tadi, ini silakan ke MK, ke Bawaslu. Sekarang siapa yang nggak takut sama Pak Jokowi? Ya, dia perilakunya sekarang kan melebihi seorang presiden. Karena belum pernah kita alami misalnya, ya bagaimana aparat kepolisian memanggil semua kepala-kepala desa, minta pertanggungjawaban keuangan anggaran dana desa, itu kan belum pernah terjadi. Secara tersirat saya menangkap apa Anda maksudkan bahwa penyelenggara pemilu juga takut kepada Pak Jokowi? Oh ya, jelas sekali dong, sangat jelas itu. Misalnya bagaimana KPU menerima pendaftaran Gibran yang sekarang masih dipersoalkan, ya mendaftarkan itu,
tanpa mengubah PKPU. Hanya dengan surat pemberitahuan itu sendiri sudah menjadi satu persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Oke. Itu saya kira sangat terang benderang gitu. Jadi mari kita lihat hak angket ini adalah upaya memperbaiki demokrasi. Upaya memperbaiki perilaku kekuasaan, bukan hasil pemilu. Jadi kalau cuma hasil pemilu, benar yang dikatakan Pak Jokowi, ya udah lu ngadu aja lu ke MK, ke apa namanya, ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu atau kemanapun itulah. Kita ini geser bukan ke Pak persoalan Syarif ya. mau menang kalah. Ini persoalan demokrasi hari ini sudah dirusak secara luar biasa, kira-kira seperti itu. Kita geser ke Pak Syarif. Pak Syarif, Anda menilai angket ini beralasan tidak? Terlebih kemudian disebutkan bahwa ada ketakutan kepada Pak Jokowi dari penyelenggara pemilu. Ya, dalam sistem pemerintahan itu memang salah satu fungsi daripada DPR itu ada check and balance. Dan di dalam melaksanakan check and balance itu, salah satu instrumen dari DPR itu adalah tentang hak angket atau hak interpelasi, dan itu memang secara jelas sekali di sistem legislasi, sistem undang-undang MD3, dan itu jelas ditegaskan bahwa kedua instrumen alat check and balance itu merupakan hak DPR, apapun persoalannya sepanjang itu sesuai dengan perundang-undangan. Nah, tentunya di dalam menyikapi bagaimana mempergunakan kedua instrumen itu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abraham bahwa ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sudah disampaikan. Apakah kemudian posisi Partai Demokrat sudah ancang-ancang kemudian untuk menolak itu? Begini, kami melihat bahwa apakah persyaratan itu dipenuhi atau tidak, dan tentunya setelah itu adalah bagaimana kebijakan politik kami terhadap pemerintah sekarang. Nah, seperti diketahui tentunya pada akhirnya kalau inisiatif hak interpelasi atau angket itu sudah dipenuhi dan dibawa ke paripurna untuk diambil suatu keputusan, apakah diterima atau tidak, maksud saya apakah dilanjutkan atau tidak, tentu itu adalah kebijakan politik dari para fraksi-fraksi yang ada yang hadir kalau di disebutkan tadi bahwa kami Partai Demokrat tentunya dalam hal ini sudah mengatakan tegas bahwa kami menolak ya hak interpelasi ataupun hak angket apabila menyangkut tentang hasil pemilu. Karena apa? Karena undang-undang pemilu itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang dipersengketakan itu harus diselesaikan lewat MK atau Bawaslu dan sebagainya. Sudah jelas diatur. Nah, persoalannya kalau itu ditempuh, saya pikir itu juga merupakan hak demokrasi dari setiap peserta pemilu. Jadi bagi Partai Demokrat, apabila ini semua dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur, nggak ada masalah bagi Partai Demokrat. Tapi akan ditolak oleh Partai Demokrat ya? Lagi-lagi kebijakan politik kami di paripurna bahwa kami menilai bahwa apa yang selesaikan pada tempatnya, selesaikan pada Bawaslu. Dijalankan itu kemudian harus disesuaikan, harus dipersengketakan, biarkan Mahkamah Konstitusi, begitu ya? Ya, harus diselesaikan dengan perundang-undangan lebih dahulu, baru dibawa ke masalah angket dan interpelasi. Saya pikir itu. Sangat disayangkan sebetulnya Pak Deddy Sitorus harus leave dari dialog ini karena ada agenda lain. Tapi ada Pak Marwarar Sihan di sini. Kalau disinggung tadi mengenai Mahkamah Konstitusi, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Deddy Sitorus. Ada ketakutan kepada Pak Jokowi. Apakah kemudian hal ini pernah Anda alami ketika Anda menjabat sebagai hakim konstitusi? Hal ini dianggap menjadi alasan bahwa angket itu diperlukan tanpa kemudian menunggu hasil rekapitulasi berjenjang dan diumumkan oleh KPU? Ya, saya kira lepas daripada apa yang dikatakan takut terhadap Jokowi, kalau bagi kita tidak ada hal semacam itu. Tetapi barangkali ini lebih luas dari apa yang telah dibicarakan baik Pak Hasan tadi maupun Pak Deddy, bahwa masalah yang kita hadapi sekarang karena adanya indikator-indikator ketika kita bergerak dari otoritarianisme di tahun 98 untuk menuju demokrasi dalam transisi ini seperti sekarang, kita agak kecewa juga bahwa pada bagian ini tampaknya
masa Pak Jokowi, masa transisi demokrasi ini kelihatannya tidak akan bisa sampai kepada apa yang disebutkan suatu konsolidasi di mana konstitusi dan hukum itu akan mengawal demokrasi. Kalau demokrasi itu tidak dikawal oleh konstitusi dan hukum yang berlaku secara ketat, maka itu bisa terjadi anarki yang akan sulit, dan itu akan membuka peluang nanti pada kekuatan-kekuatan, apakah itu termasuk nanti kekuatan yang ada sekarang di permukaan, untuk kembali lagi kita meluncur. Kalau istilahnya itu para ahli politik mengatakan slide back kepada otoritarianisme. Karena kalau berlarut-larut dan kemudian ini panjang, orang akan frustrasi dan orang mengharapkan lagi kembali seperti masa zaman Pak Harto. Sudah diambil over saja dengan otoriter, pemerintahan kita akan diambil over, sehingga hancurlah semua proses transisi yang demikian panjang yang kita usahakan selama ini. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya bahwa hak angket itu penting di dalam satu hal, yaitu bagaimana mengendalikan, bagaimana melihat situasi sekarang ini, apakah memang ada gangguan yang sengaja untuk meluncurkan kita dari suatu negara demokrasi kembali kepada jadi poin Anda perlu sebetulnya. Sangat perlu. Tapi secara secara tempus waktu misalnya, bahwa di sini disebutkan masih ada proses penghitungan ataupun rekapitulasi suara, sekalipun si rekapnya bermasalah. Kemudian rekapitulasi berjenjang secara manual kan masih dilakukan per kecamatan, kabupaten, provinsi sampai skala nasional nanti. Tidakkah kemudian secara bijak untuk menunggu ini semua diumumkan sampai kemudian diperkarakan pada Mahkamah Konstitusi sehingga pada akhirnya dijalankanlah yang namanya angket itu? Kalau dari sisi apa yang dikatakan bahwa itu bisa merupakan dua hal yang sembari berjalan, tidak ada relevansinya kita misalnya karena ada perhitungan suara harus dihentikan karena ada angket, karena semua itu bisa berjalan pada relnya berbarengan. Dan juga kalau orang mendesak hanya untuk menyelesaikan sengketa ini hanya ke Mahkamah Konstitusi, barangkali kita lihat dari kedalaman persoalan yang terjadi seperti saya katakan tadi, ancaman terhadap sistem demokrasi yang terjadi dalam suatu transisi yang belum mencapai konsolidasi, di mana sebenarnya kalau istilah itu bahwa constitution is the only game in town. Yes. Semua orang merujuk kepada konstitusi. Karena itu dasar bernegara. Ya, itulah yang merupakan kawalan. Tapi Anda perhatikan kan, putusan MK nomor 90 itu sendiri merupakan suatu terobosan yang sangat hebat kepada konstitusi itu. Oke, saya akan dalami lagi mengenai bagaimana kemudian nanti apabila perkara ini di Mahkamah Konstitusi, tapi juga sesungguhnya narasi kecurangan, tokoh-tokoh bersuara dan lain sebagainya sudah kita saksikan sebelum pemungutan suara. Bahkan setelah pemungutan suara makin loud and clear, termasuk di jalanan ada beragam demo. Nanti saya ke Pak Syarif Hasan juga, termasuk ke Pak Marwarar. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.